Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Bu Wahyu. Saya adalah guru produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 2 Pekalongan. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi penentuan harga produk. Itu adalah KD pertama pada semester ini untuk kelas 12. Ya, jadi strategi penentuan harga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penentuan harga berdasarkan biaya atau cost based pricing. Yang kedua adalah penentuan harga berdasarkan kompetitor atau competitor based pricing, dan penentuan harga berdasarkan permintaan atau demand based pricing. Kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu cost based pricing atau penentuan harga berdasarkan biaya. Pada poin yang ini kita bagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu harga biaya plus atau cost plus pricing method. Jadi penetapan harga produk dengan menggunakan metode ini ialah dengan menghitung jumlah biaya produksinya. Kemudian setelah itu kita bisa menambahkan dengan nilai keuntungan yang diinginkan. Contohnya yang kemarin kita sempat membahasnya, yaitu rumusnya harga jual sama dengan modal ditambah dengan laba. Kita langsung masuk ke contoh. Misalkan Anda memiliki usaha baju anak. Dengan memproduksi 10 baju anak, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku adalah sebesar Rp500.000. Biaya operasional untuk menghasilkan 10 baju tersebut meliputi gaji karyawan, listrik, dan lain-lain, itu adalah sebesar Rp500.000. Jadi total biayanya berapa? Rp500.000 ditambah dengan Rp500.000, yaitu sebesar Rp1.000.000. Nah, jika Anda menginginkan keuntungan 30%, maka harga jual baju anak tersebut adalah sebagai berikut. Oke, sekarang mari kita hitung. Yang pertama harus kita hitung adalah total biayanya. Yang pertama tadi kan ada biaya untuk membeli bahan baku sebanyak Rp500.000. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional, meliputi biaya listrik, gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, kita tambahkan 500.000 ditambah dengan 500.000 sama dengan Rp1.000.000. Ini adalah total biayanya. Nah, untuk menentukan harga jual, tadi kan kita sepakati bahwa laba yang diinginkan adalah sebesar 30%. Maka jadi seperti ini. 1.000.000 ditambah dengan laba 30% dari 1.000.000. Hasilnya berapa? 30% dikali dari 1.000.000 adalah 300.000. Jadi total dari harga jual dari 10 baju anak adalah 1.000.000 ditambah dengan 300.000 sama dengan 1.300.000. Nah, ini adalah harga dari 10 baju anak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan. Yang kita tanyakan adalah harga jual dari 1 baju anak. Berarti totalnya adalah 1.300.000 dibagi 10 sama dengan Rp130.000. Ya, jadi penentuan harga jual ini adalah total biaya ditambah dengan laba yang diinginkan
kemudian dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Tadi kan yang diproduksi adalah 10 baju anak, jadi harga persatuannya adalah 1.300.000 dibagi dengan 10. 10 ini 10 baju anak. Harga persatuannya adalah 130.000. Ya, jadi demikian adalah cara menghitung berdasarkan dengan biaya plus. Oke, sekarang kita lanjutkan ke subpoin yang kedua, yaitu harga markup. Jadi biasanya pedagang itu mengambil barang dari supplier dan kemudian menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, keuntungan dari menjual barang dengan harga lebih tinggi tersebut yang kita sebut dengan markup. Contohnya seperti ini. Anda membeli sebuah jam tangan dari supplier seharga 500.000. Kemudian Anda ingin mendapatkan keuntungan sebesar 100.000. Maka 100.000 itu kita sebut sebagai markup. Jadi harga jual akhirnya adalah 500.000 ditambah dengan 100.000 sama dengan 600.000. Demikian adalah penentuan harga berdasarkan markup. Oke, sekarang kita lanjut ke subpoin yang ketiga, yaitu harga break even atau biasa kita sebut juga dengan break even point atau titik impas. Jadi perusahaan dikatakan berada pada break even point apabila perusahaan tersebut mendapatkan pemasukan yang besarnya sama dengan biaya yang dikeluarkan. Pada periode ini kita katakan titik impas, sedangkan periode berikutnya apabila pendapatannya lebih tinggi maka kita sebut sebagai keuntungan. Sedangkan apabila pendapatannya pada periode berikutnya itu lebih rendah dibandingkan periode break even point, maka kita katakan sebagai kerugian. Poin yang kedua yaitu menentukan harga berdasarkan kompetitor. Caranya adalah dengan menetapkan harga di bawah harga pesaing. Jadi semisal kita menjual barang, laptop misal. Pesaing kita menjual laptop seharga 1 juta rupiah. Kita bisa menjual laptop milik kita seharga 900.000. Jadi memang margin keuntungannya itu semakin kecil, yang didapatkan itu lebih kecil. Dengan harapan kita bisa mendapatkan konsumen yang lebih banyak dibandingkan dengan kompetitor kita. Nah, apabila kita menggunakan strategi ini, yang diuntungkan adalah konsumen karena konsumen mendapatkan harga yang bersaing antar kompetitor sehingga konsumen lebih diuntungkan. Kemudian lanjut ke poin yang ketiga, yaitu penetapan harga berdasarkan permintaan. Permintaan siapa? Yaitu permintaan dari konsumen. Oleh karena itu caranya yaitu bisa dengan memberikan pernyataan berkaitan dengan kualitas produk Anda. Kemudian contohnya pernyataan seperti kualitas. Apakah konsumen itu merasa produk kita terlalu mahal, merasa terlalu murah, atau sedikit berbeda dengan produk yang lain, lebih unggul atau lebih di bawah dari produk yang lain. Nah, itu konsumen diminta untuk menilai sebagai bahan acuan dari harga produk kita nanti. Oke, demikian adalah strategi penentuan harga produk. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.